Kali ini saya akan menjelaskan tentang profil UPN Veteran Yogyakarta, sebuah kampus yang kita tahu bersama bahwa UPN ini dulunya merupakan kampus yang tersebar di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk di Jakarta disebut sebagai UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Yogyakarta yang di Jogja, dan yang di Surabaya disebut UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian UPN ini juga berisi banyak hal tentang sejarah, asas, prinsip, karakteristik, dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini kita bisa belajar tentang sejarah UPN, seperti apa sejarahnya. Jadi kita awali dengan sejarah pendirian. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 45, saat Indonesia merdeka, para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, melalui Kementerian Urusan Veteran Republik Indonesia telah menuangkan gagasannya untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan tinggi. Makanya UPN ini disebut sebagai monumen aktif para pejuang. Ya. Terus kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 57, maka usaha tersebut dilaksanakan. Lembaga pendidikan tinggi yang didirikan semula dengan sebutan sebagai Akademi Pembangunan Nasional Veteran, disingkat sebagai APN Veteran, yang berpusat di Yogyakarta. Nah, APN yang berpusat di Yogyakarta ini membawahi APN yang ada di Jakarta maupun di Surabaya. Timbulnya ide pendirian ini dimulai dari seorang veteran pejuang kemerdekaan RI pada tahun 57 yang telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di UGM, kalau tidak salah jurusan geografi, Bapak Dr. Andes R. Bambang Suroto, ya, sekarang sudah profesor dan usianya sudah sangat lanjut saat ini, ingin berbakti dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dengan dilandasi keyakinan dan iman yang teguh, guna menghadapi segala tantangan berat, serta demi jiwa besarnya untuk ikut mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya. Terus kemudian UPN itu sendiri didirikan oleh para tokoh-tokohnya. Tokoh yang pertama adalah, jadi ada 5 orang tokoh, ya. Yang pertama adalah Insinyur Marsito, kemudian Suwiharto Harjoyo, kemudian Dr. R. Bambang, Surawan, dan Agus Sumarno. Ya. Kemudian disusunlah mereka ini dalam sebuah susunan, ya, dalam sebuah susunan untuk menyusun universitas yang didirikan. Tempat pemufakatan ini merencanakan pendirian pembangunan veteran yang kemudian ditandatangani pada tanggal 5 Januari 1845. Kemudian juga dalam rintisan atau lembaga ini awal adalah dimulai dari kedatangan Pak Bambang Suroto sebagai asisten ilmu bumi alam Fakultas SPSJ di tempat perjuangannya di Jakarta, kemudian mendiskusikan untuk membentuk, ya, terus idealisasi harus ada persyaratan, misalnya terkait landasan ideal dan maksud pendirian akademi, penentuan tempat kedudukan, macam dan banyaknya jurusan, kurikulum dan labus, lama pendidikan, sudah ngajar, rencana anggaran belanja, penghargaan dan lain-lain. Ya. Ini disusun oleh tim. Terus kemudian, nah ini yang terpenting sejak 1 Juli 1958, APNI mempunyai beberapa jurusan, ya, jurusan geologi pertambangan,
jurusan ekonomi pertanian, dan jurusan teknologi perusahaan. Gitu ya. Nah, pada masa kemudian pada Februari 1959, Bapak Sujatwo Siswaharjono memberitahu Direktur APN bahwa akademi ini akan diresmikan oleh Menteri Urusan Veteran, dan peristiwanya akan dihadiri dan direstui oleh Presiden Soekarno. Berdirinya sebuah lembaga pendidikan tinggi, dan restu pimpinan negara akan merasa terasa lebih mantap. Gitu ya. Jadi UPN ini diresmikan oleh Presiden Republik. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian UPN sendiri melaksanakan tugas mulia, ya, melaksanakan tugas mulia, jiwa patriotik yang dipupuk untuk melakukan pembangunan negara, kemudian menanamkan dalam kalbu para mahasiswa bahwa Pancasila adalah falsafah negara dan Sabta adalah pedoman hidup bagi para veteran. Kemudian menjunjung tinggi jiwa korps yang di kalangan APN dan korps veteran pada umumnya. Ya. Kemudian UPN ini juga memperoleh bantuan dari UGM, ya, terkait tenaga dosen, dan juga dari ITB, ya, untuk menjalankan perkuliahan, kemudian juga dari balai-balai dan sebagainya. Nah, jurusan baru pimpinan perusahaan, ya. Jadi untuk menuju jurusan tersebut keluarkan surat keputusan Menteri Urusan Veteran tahun 59, ya, 20 Oktober 59. Awalnya menerima 40 orang mahasiswa dan kuliah perdananya dilaksanakan pada 26 November 59. Nah, dosen-dosennya dulu berasal dari UGM, ITB, dan instansi pemerintah. APN Veteran saat itu menerapkan sistem guide study, yaitu studi terpimpin. Penerapan ini dimaksudkan agar APN Veteran dapat menjalankan proses pendidikan yang optimal dalam waktu yang sudah ditentukan untuk menghasilkan tenaga ahli yang praktis. Ya, banyak program yang dilaksanakan, kemudian kegiatan akademik dan kemasyarakatan. APN ini pada tahun 1960 menyelenggarakan eksposisi ilmiah pertama bertepatan dengan Dies Natalis kedua selama 24 hari. Eksposisi ini di Gedung Sasono Hinggil, Alun-Alun Selatan, ya, dari teknik geologi pertambangan, ekonomi pertanian, teknologi perusahaan. Ya. Terus kemudian melakukan pameran lagi berlangsung selama 30 hari terus. Nah, berbagai kegiatan penelitian dilaksanakan pada dosen dan asisten veteran 1962-63, ya. Kemudian 65. Nah, permasalahan tempat kuliah dan praktikum. Nah, ini yang menarik. Jadi ada pertanyaan, di manakah kampus UPN ini? Meskipun APN ini sekarang kegiatan yang dilakukan masih menghadapi problem tempat kuliah dan praktikum. APN Veteran masih memang di gedung STMA Negeri Jakarta. Masalah ini menuntut pemikiran supaya Veteran sendiri. Upaya itu membuahkan hasil dengan membangun ruang kuliah dan praktikum di atas tanah sewa di Jalan Jelagan. Nomor atas tanah sewa kan di Jalan Jelagan. Mereka memiliki keperluan yang sekarang jadi sukses meter. Pertanyaan. Berusaha mana mendapatkan dan maka mendapatkan bantuan tanah di Tambak Bayan seluas 3,5 hektar. Gedung luas di Jalan Ketang, di beralih fungsi, dulu di Jalan Ketan ini yang sangat bersejarah. Tahun 1960 SPRI. Kemudian tahun berikutnya biar nah, itu tahun 1962 ada harus ya, sudah ada namanya Ujanega. Ini di antaranya ada banyak, ya. Ada Mastov dan Diswono seperti itu. Nah, terus kemudian kita lihat tahun 1964 ini mempunyai baik dan kepercayaan dari Departemen Pertahanan Keamanan untuk mendidik anggota ABRI yang menghadapi masa persiapan pensiun. Nah, dulu pendidikannya seperti itu. Kemudian sebagai veteran. Nah, setelah APN, maka kemudian berubah lagi, ya, menjadi PTPN, ya, Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional, dan akhirnya menjadi UPN Veteran Yogyakarta. Ada beberapa terkait dengan peristiwa Hipul SPKI. Kemudian pada perkembangannya, UPN Veteran ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 75/1957 dalam mendidik, membekali pengetahuan akademik, menerapkan kerja, dan menumbuhkan jiwa pembangunan para veteran Yogyakarta. Ya. Terus kemudian beralih ke PTPN. Nah, PTPN ini beralih pada tahun 1965. Ya. APN berubah menjadi PTPN atau Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional. Dan jurusannya waktu itu teknik geologi, teknik pertanian, dan fakultas tambang, teknik kimia, pertanian, dan ekonomi. Jadi mengenai di sini
Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Teknik Perminyakan, Fakultas Teknik Tambang, ini dulunya adalah fakultas sendiri, tapi sekarang menjadi Fakultas Teknologi Mineral. Oke. Kemudian peresmian cabang. Nah, setelah PN ini menjadi PTPN, maka membuat cabang-cabang, yaitu cabang-cabang yang ada di Jakarta maupun Surakarta dan Surabaya. Nah, kemudian di Surakarta sendiri, yang sekarang di UNS itu, ada dulu Fakultas Kedokteran dan FKI. Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, berkembang. Jadi UPN ini sebenarnya sudah eksis sejak zaman dulu, 1958 sudah eksis. Kemudian ada berbagai di Jakarta semuanya. Kemudian yang di APN, PTPN, ini adalah pelayanan kemiliteran. UPN itu dulu memang terkenalnya semi-militer. Ya. Jadi konsep atur guna, yaitu menanam mental disiplin dalam mahasiswa untuk menjamin terlaksananya ketahanan mental dari peralihan tugas militer ke dalam tugas-tugas pembangunan negara. Kemudian mempertinggi jiwa di kalangan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah yang merupakan jiwa Bhinneka Tunggal Ika dan Pancamarga sebagai kode etik kehormatan dan juang kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu menjunjung tinggi kebanggaan alma mater, selalu membina dan mempertinggi ketahanan nasional. Nah, kemudian pelajaran ini juga pelajaran seperti pelajaran baris service, pendidikan jasmani tentara, bongkar pasang senjata, dan sebagainya. Kemudian juga PTPN menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan seperti UGM, ITB, PROK, kemudian Akademi Teknik Negeri Semarang, Sarjana Jawa Tengah. Kemudian pengembangan organisasi, ya, rektor itu masih merupakan minat dengan 3 kampus di Surabaya dan di Jogja. Ini satu rektor yang perlu Anda ketahui. Ya. Terus kemudian berlanjut sejarahnya sampai ke masa transisi atau pembaruan status. Status ini dulu merupakan status yang sifatnya mengikat, ya, mengikat bahwa statusnya ini apa tadi? Kalau dilihat dari tahun pertama 77-72 ini yang disebut bahwa UPN adalah sebagai monumen hidup para veteran pejuang kemerdekaan, ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa sampai sekarang, ya. Mahasiswa pun berdatangan dari berbagai pelosok. UPN memang terkenal Indonesia Raya, ya, Bhinneka Tunggal Ika, untuk belajar di UPN. Kemudian juga tahun 74 ini mulai berkembang lagi, ada jurusan geologi, tambang, geologi, ya, fakultas tambang, peternakan, pertanian, ya, kemudian ini. Sehingga ada perjalanan yang digabung, ada yang tapi sendiri. Nah, perpanjangan lagi kita lihat dari PTPN terus, gitu ya. Kemudian yang hari ini diputuskan mengubah nama PTPN menjadi UPN. Perubahan ini dituangkan dalam perguruan nomor 22 tahun 61 keputusan Dirjen Geologi, ya. Nah, UPN veteran ini masih lepas dari pembinaan Departemen Pertahanan, tapi juga masih ada pertemuan 3 hal: perubahan status dari perguruan tinggi kedinasan di tinggi swasta disamakan, dilarang bertahap. Masa transisi berlaku hitung 83-84. Itu 79-98. Selama masa perpanjangan transisi, UPN masih mendapat subsidi dari Departemen dan Keamanan dan batas skala kemampuan, ya. Kemudian pembangunan. Jadi UPN ini berkembang kampusnya dari yang sekarang kampus Barsari, ada kampus Gunung Catur, ya. Kemudian UPN juga bekerjasama dengan berbagai macam perusahaan seperti Caltech atau Chevron Tech Sako. Kemudian kantor. Nah, pada tahun 90 di Bangka Sentul. Dan saya masih saksi sejarah ekonomi. Kelas utama ada ekonomi, kemudian juga pertanian, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah penyelesaian seluruh pembangunan kampus. Pembangunan dengan PBI, gedung perpustakaan dan pembangunan gedung-gedung ini dilaksanakan oleh UNI.
itu Contoh adalah Pak Profesor Dr. Tarwo MSc. UPN Veteran Yogyakarta untuk sejarahnya. Kemudian kita lanjutkan masa mandiri, gitu ya. Masa mandiri itu adalah masa di saat setelah Pak Profesor Bambang Suroto pindah ke Profesor Tarwoco, kemudian Bapak Helmizan dan Bapak Supranto SU untuk pergerakan UPN menuju ke arah kemandirian. Nah, arah kemandirian ini ada kegiatan akademik, kemudian tahapan-tahapan Tridharma perguruan tinggi juga dilaksanakan. Bahkan pada tahun berikutnya ini ada pendirian 5 jurusan ya, termasuk HI, administrasi niaga, komunikasi dan sebagainya. Kemudian kampus juga sebagian ada di Babarsari dan sebagian ada di Condong Catur. Kemudian juga tantangan ke depan, UPN ini harus mampu bersaing secara global, kemudian juga tenaga pengajar banyak yang disekolahkan oleh Pak Tarwoco waktu itu, termasuk saya. Kemudian dalam perkembangannya, ini bisa Anda baca sendiri, ini adalah proses sejarah dari Pak Tarwoco, kemudian Pak Helmizan, kemudian Pak Supranto, kemudian ada Pak Didit Weli Ujianto, kemudian ada Prof. Sari Bahagiarti, dan terakhir ini adalah Pak dari ekonomi ya. Kemudian masa keunggulan perguruan tinggi ini bisa kita lihat dari status UPN ya pada tanggal 6 Oktober 2014. Jadi UPN beralih status menjadi perguruan tinggi negeri. Yang tadinya swasta sekarang berkembang menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, setelah menjadi negeri, khususnya pada tahun 2014, maka mahasiswa UPN sejak 2016 ya 15-16 itu sudah berstatus sebagai masa perguruan tinggi negeri. Nah, semoga penjelasan ini bisa berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.